Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Putri Ramadan, NIM saya 201042414041. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengantar bimbingan konseling. Apa sih bimbingan konseling itu? Jika kita lihat dari mata para ahli, mereka mencetuskan berbagai definisi. Namun, secara umum, bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah atau yang disebut konseli, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan dengan sarana yang ada. Sehingga individu atau kelompok dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup. Nah, selanjutnya kita akan melihat materi apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama adalah munculnya konseling, yang kedua adalah tokoh konseling pada tahun 1900-an, yang ketiga adalah peristiwa yang mempengaruhi perkembangan konseling, lebih tepatnya pada tahun 1900 hingga 1930-an. Yang keempat, pendidikan, sertifikasi, dan instrumen, dan yang terakhir, teori konseling pertama kali. Nah, selanjutnya awal munculnya konseling. Awal munculnya konseling itu sebelum tahun 1900-an. Nah, waktu itu sebagian besar konseling itu berbentuk nasihat atau informasi. Di Amerika Serikat, konseling dikembangkan dari kepedulian kemanusiaan untuk meningkatkan taraf hidup mereka yang terkena dampak dari revolusi industri pada tahun 1850-an sampai sekitar awal 1900-an. Selanjutnya, ini adalah tokoh-tokoh konseling pada tahun 1900-an. Di bagian paling kiri ada Frank Person, lalu ada Jesse B. Davis, dan yang terakhir paling kanan ada Clifford Pierce. Selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang tiga tokoh tersebut. Yang pertama adalah Frank Person. Frank Person, atau yang biasa kita kenal sebagai Bapak Bimbingan, dia dilatih dalam berbagai disiplin ilmu, menjadi pengacara, insinyur, guru perguruan tinggi, dan pekerja sosial sebelum menjadi reformis sosial dan bekerja dengan kaum muda. Dia dicirikan sebagai seorang sarjana yang luas, seorang penulis yang persuasif, seorang aktivis yang tak kenal lelah. Ia terkenal karena mendirikan Biro Kejuruan Boston pada tahun 1908, sebuah langkah besar dalam pelembagaan bimbingan kejuruan. Di biro, dia bekerja dengan orang-orang muda yang membuat keputusan tentang karir mereka. Dalam bukunya yang berjudul Choosing a Vocation yang diterbitkan pada tahun 1909, satu tahun setelah kematiannya, menurut Parson, pilihan karir yang ideal harus didasari dengan kecocokan ciri-ciri pribadi melalui penalaran yang benar. Ini lebih mungkin untuk memastikan kesuksesan kejuruan. Kerangka kerjanya kemudian menjadi populer dengan teorinya, yaitu teori factor and trait dalam bimbingan karir yang masih digunakan sampai sekarang. Selanjutnya adalah Jesse B. Davis, adalah orang pertama yang membuat program bimbingan sistematis di sekolah umum. Menjadi pengawas sistem sekolah Grand Rapids, Michigan, Davis menyarankan guru bahasa Inggris untuk memasukkan topik tentang bimbingan karir dan pelajaran mereka seminggu sekali, dengan tujuan membangun karakter untuk mengurangi masalah siswa. Dan yang ketiga ada Clifford Pierce, mantan mahasiswa Yale yang menderita depresi berat dan paranoia beberapa kali selama hidupnya. Setelah percobaan bunuh diri yang gagal, dia berkomitmen pada sebuah institusi untuk orang gila dan tinggal di rumah sakit jiwa selama 3 tahun. Dia menemukan kondisi di institusi mental yang menyedihkan dan mengeksposnya dalam bukunya yang berjudul A Mind That Found Itself pada tahun 1908. Buku ini langsung menjadi bestseller. Nah, karyanya ini merupakan pelopor konseling kesehatan mental. Selanjutnya adalah peristiwa penting yang mempengaruhi perkembangan konseling, lebih tepatnya pada tahun 1900 hingga 1930-an. Yang pertama ada National Vocational Guidance Association pada tahun 1913.
yang menerbitkan National Vocational Guidance Bulletin yang kemudian berganti nama menjadi National Vocational Guidance Magazine pada tahun 1924. Lalu berganti nama lagi menjadi Vocational Guidance Journal pada tahun 1952 dan yang terakhir berganti nama menjadi Journal of Counseling and Development pada tahun 1984. Hal ini disebabkan oleh semakin kompleksnya kehidupan modern di lingkungan perkotaan yang mendorong kesadaran bahwa peran konselor harus lebih dari sekedar memberikan bimbingan kejuruan. Lalu peristiwa kedua adalah The Smith-Hughes pada tahun 1917. Peristiwa kedua adalah disahkannya Undang-Undang Smith-Hughes oleh Kongres di 1917. Undang-undang ini menyediakan dana bagi sekolah umum untuk mendukung pendidikan kejuruan. Ini menandakan pentingnya konseling di sekolah-sekolah di Amerika. Dan peristiwa ketiga adalah Perang Dunia I. Peristiwa penting ketiga yang berkontribusi pada pengembangan konseling adalah Perang Dunia I. Selama perang, konseling digunakan dalam pengujian dan penempatan bagi sejumlah besar personel militer. Dalam proses ini, Angkatan Darat menugaskan pengembangan berbagai instrumen psikologis termasuk tes intelijen Alfa Angkatan Darat dan Beta Angkatan Darat. Berbagai perangkat screening digunakan dan tes psikologi menjadi gerakan populer dan fondasi awal yang mendasari konseling. Selanjutnya adalah pendidikan, sertifikasi, dan instrumen. Tahun 1920-an merupakan masa konsolidasi profesi konseling. Kursus pendidikan dimulai di Universitas Harvard pada tahun 1911 dengan menekankan pada bimbingan kejuruan. Pengaruh dominan adalah teori progresif pendidikan dan penggunaan layanan bimbingan oleh pemerintah federal dengan veteran perang. Konselor di Boston dan New York diberi sertifikasi. Peristiwa penting lainnya adalah pengembangan standar pertama untuk persiapan dan evaluasi materi pekerjaan. Ini dilengkapi dengan publikasi instrumen psikologis baru seperti Inventaris Minat Kejuruan Kuat Edward Strong pada tahun 1927 yang menjadi dasar untuk penggunaan asesmen dan dalam konseling. 2 tahun kemudian, pusat pernikahan dan konseling pertama didirikan di New York City oleh Abraham dan Hannah Stone. Ini segera diikuti dengan pendirian pusat-pusat semacam itu di seluruh negeri. Ini menandai awal pernikahan dan konseling keluarga sebagai spesialisasi konseling. Sementara, gerakan bimbingan diterima oleh masyarakat Amerika, penekanan sempit gerakan pada kepentingan kejuruan mulai ditantang. Konselor memperluas fokus mereka dengan memasukkan masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga. Materi terakhir adalah teori konseling pertama. Tahun 1930-an adalah era depresi hebat. Hal ini meningkatkan kebutuhan untuk membantu strategi dan metode konseling yang berkaitan dengan pekerjaan. Teori konseling pertama dirumuskan oleh E.G. Williamson dan rekan-rekannya di University of Minnesota. Williamson memodifikasi teori Parsons dan menggunakannya untuk bekerja dengan mahasiswa dan pengangguran. Penekanannya pada pendekatan konselor langsung dikenal sebagai sudut pandang Minnesota dan kadang-kadang disebut sebagai konseling faktor-faktor sifat. Pendekatan pragmatisnya menekankan pada pengajaran konselor, pendampingan, dan keterampilan mempengaruhi. Williamson mengusulkan bahwa semua individu memiliki ciri-ciri seperti bakat, minat, kepribadian, dan prestasi yang dapat diintegrasikan dalam berbagai cara untuk membentuk faktor sekelompok karakteristik individu. Konseling didasarkan pada metode ilmiah, pemecahan masalah empiris yang secara individual disesuaikan dengan setiap klien untuk membantunya atau membantu menghentikan pemikiran atau perilaku non-produktif, sehingga menjadi pengambil keputusan yang efektif. Williamson percaya bahwa pekerjaan konselor harus memastikan kekurangan klien dan kemudian meresepkan prosedur untuk memperbaiki masalah tersebut. Williamson terus menulis tentang teorinya hingga tahun 1970-an. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Bila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.